Oke, halo. Oke, Shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi dalam sejarah Alkitab. Karena melalui sejarah Alkitab, kita akan lebih mudah memahami firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas mengenai Raja Salomo ya, Mam ya? Iya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Israel mempunyai 3 raja pada saat kerajaan belum pecah menjadi 2, yaitu Saul, yang kemudian digantikan oleh Daud, dan juga kemudian dilanjutkan oleh anaknya Daud, yaitu Salomo, gitu ya. Dan kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Salomo dikenal sebagai satu pribadi yang membangun bait suci atau bait Allah yang pertama, sesuai dengan keinginan dari Daud, dan tentunya Salomo juga seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya dan menulis beberapa kitab dalam firman Tuhan ya, Mam ya. Betul. Ada kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, dan tentunya Amsal ya, yang sangat terkenal. Katanya Pak di Mazmur pun ada beberapa bagian sedikit sih memang sih ya, yang ditulis oleh Salomo. Oke, sebelum kita membahas hal ini, ada satu ayat firman Tuhan yang kita akan lihat sama-sama di dalam bagaimana Salomo waktu itu meminta kepada Tuhan hikmat kebijaksanaan. Dalam 1 Raja 3 ayat 12 dikatakan, "Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun yang seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau." Itu janji firman Tuhan bahwa Salomo seorang yang penuh hikmat, dan dikatakan setelah dia tidak ada yang seperti dia, dan sebelum dia juga tidak ada yang berhikmat seperti dia. Hikmatnya Sesuatu hal yang luar biasa ya, satu hikmat yang Hmm. istimewa. Oke, di sini ada beberapa slide yang saya tunjukkan, jadi kita akan membahas mengenai Raja Salomo, gitu ya, Mam ya? Iya. Oke, pertama kita akan lihat bahwa Salomo adalah seorang raja yang sebenarnya dilahirkan dari Betseba, dan kita tahu adalah Betseba adalah istri dari Uria, yang kemudian dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Daud waktu itu melakukan persinahan dengan istri Uria ini, dan anak pertama kemudian mati ya, Mam ya? Iya, betul. Anak pertama mati, dan anak kedua barulah lahir Salomo, gitu ya. Oke, pada pada gambar di depan ini Anda bisa lihat ini adalah kronologi dari masa Salomo. Ini sebenarnya dari zaman Eli, jadi ini agak panjang. Mungkin kita hanya akan fokus di beberapa bagian pada zaman Salomo aja, Mam ya. Iya, itu yang tahun 999, Pak. Di sini ya, ini 99 ya. 999. Di atas ya ini. Nah, ini. Oh ya, ini 999 ini ya. Itu kelahiran Salomo. Ya, di sini Salomo lahir ya. Oke. Ya. Terus sudah gitu di sini ada beberapa peristiwa lagi. Di sini Rehoboam anak Salomo lahir juga di sini pada tahun 969 ya, sampai terakhir akhirnya ini pembangunan bait Allah yang komplit itu ya. Betul. Oke. 970 Daud wafat. Di sini 970 ya, Daud wafat ya. Kemudian Salomo menjadi raja tahun 920 sebelum Masehi itu, Pak. Oke. Dan kemudian di sini pembangunan bait suci dimulai 967 ya. Dan di sini adalah bait suci kemudian menjadi komplit ya, lengkap pembangunan bait suci ya. Iya. Dan Salomo sendiri mati pada tahun 931 sebelum Masehi pada umur 69 tahun ya. Betul. Ini sebenarnya usia yang cukup muda untuk orang pada zaman itu, tetapi itulah kehendak Tuhan, Salomo meninggal pada umur yang 69 tahun gitu ya. Di Alkitab memang tidak banyak saudaraku cerita tentang Salomo kecuali berkenaan dengan hikmat Salomo dan tentunya pembangunan bait suci gitu ya. Jadi secara garis besar kehidupan Salomo hanya seperti itu, bahwa dia adalah anak dari pernikahan Daud dengan Betseba, walaupun anak yang pertama kemudian mati, dan kemudian Daud menghampiri Betseba dan kemudian melahirkan anak yang disebut dengan nama Salomo. Ayatnya mungkin kita bisa lihat sebentar saudaraku, itu ada di dalam 2 Samuel 12 betul, 25. ayat 24 atau 25 ya. Iya. Bapak ambil ayat 24 aja. Oke. Kemudian Daud menghibur hati Betseba, kata waktu itu anak pertamanya mati. Istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia, dan anak perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Iya. Dan saudaraku, itulah jadi Salomo adalah anak Daud dari Betseba. Mungkin di gambar berikutnya bisa lebih jelas. Salomo ini dalam bahasa Ibrani artinya peaceful ya, Pak ya? Oh, penuh kedamaian ya. Oh. Penuh kedamaian ya. Oke. Kehidupan Salomo sendiri kalau kita lihat ini terbagi menjadi 5 bagian besar ya, Mam ya. Iya. Ini bagaimana Salomo kemudian dia diangkat menjadi raja. Kemudian dia menikah dengan istrinya Firaun, Pak. Dari Mesir. Putrinya Firaun. Dari Mesir. Di sini dia juga mendapat hikmat dan segala macam ya. Betul. Dan ada beberapa peristiwa seperti nanti masalah perebutan bayi, nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Iya. Itu bagian yang salah satu bagian kehidupan Salomo. Kemudian yang kedua tentunya adalah
pembangunan bait suci. Iya, Ini bagian kedua dalam kehidupan Salomo yang menjadi titik penting juga bagaimana dia kemudian membangun bait suci. iya Gitu. betul. Terus setelah itu Salomo mulai terkenal ke banyak beberapa negara seperti apa sih namanya Ratu Sheba yang sempat datang mengunjungi Salomo karena mendengar hikmat Salomo yang begitu terkenal gitu ya. Jadi di bagian ketiga kehidupan Salomo bagaimana dia mempunyai popularitas dan terkenal di antara bangsa-bangsa yang lain tentang hikmatnya gitu ya. Dan dia juga menulis Amsal ya Pak ya, Proverbs ya. Ya, Proverbs ya, Amsal ya. Terus bagian yang keempat di sini adalah bagian bagaimana Salomo kemudian mulai apa sih namanya Ceroboh kalau ceroboh dikatakan ya ya. dikatakan di sini ya. Kenapa? Karena dianya mempunyai banyak sekali istri Pak. Dan hatinya mulai terpaut pada Benar. ala-ala istrinya ya. Oke, dan bagian terakhir adalah Salomo membuat suatu perenungan, Tentang membuat satu hidup ya. tentang arti kehidupan, dan itu banyak kita lihat di kitab Pengkhotbah bagaimana segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan itu banyak hal yang ditulis di Salomo dalam kitab Pengkhotbah ini. Gitu ya. Nah, di slide berikutnya adalah tentang kalau kita lihat di sini adalah ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Salomo setelah apa sih namanya Daud. Gitu ya. Jadi Daud sendiri menguasai wilayah yang merah penuh ini ya, Mam ya. Iya, Jadi yang tidak bertitik-titik ya. Ya, ini yang merah penuh ini wilayah Daud, ini yang sudah dikuasai oleh Daud. Gitu. Jadi Daud menguasai cukup luas ini ya sampai ke daerah Iya. Edom di bawah sini ya. Benar. Gitu ya. Dan kemudian Salomo mulai mengembangkan ke arah utara sini. Jadi ini yang putus-putus ini adalah mulai wilayah Daud yang kemudian diperluas oleh Salomo ke arah utara sini. Iya. Gitu ya. Jadi Salomo banyak meneguhkan kerajaannya. Dia juga mengangkat waktu itu adalah Imam Sadok ya. Menjadi imamnya ya, dia memberhentikan Abiatar juga ya. Iya, betul. Gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi Salomo meneguhkan kerajaannya. Kita kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, banyak hal yang Salomo lakukan, dia membereskan dan meneguhkan kerajaannya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu adalah kita bicara masalah ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Salomo yang memperluas wilayah yang dikuasai oleh Ya, Daud sebelumnya. Bisa dilihat di ini juga ya Pak ya. Di mana bagaimana Salomo menaklukkan Hamat Zoba, Iya, memperkuat Tadmor di padang gurun, kemudian dia mendirikan kota perbekalan di Hamat, kemudian memperkuat Ben Horon Hulu, Ben Horon Hilir menjadi kota kubu bertembok berpalang katanya gitu. Jadi gitu ya. Dia melakukan pembenahan dan perluasan wilayah ya. Oke. Ini mengenai apa sih namanya wilayah kerajaan yang dilakukan oleh Salomo. Jadi seorang yang apa sih namanya memperluas, melanjutkan kekuasaan dari Daud, dan dia memperluas wilayahnya dan dia melakukan banyak pembenahan. Iya, pembenahannya tadi memperluas wilayahnya, yang tadi juga seperti yang Papa bilang bahwa dianya menyingkirkan orang-orang yang tidak berpihak kepada dia, Pak. Ya, jadi dia membunuh Adonia, Pak, saudaranya sendiri itu yang ya. sempat pada waktu dia diangkat, sempat Adonia ingin menjadi raja juga. Benar, waktu itu ya. Jadi waktu Daud sudah mulai tua, sudah mulai mau meninggal ya, Pak ya. Iya, meninggal waktu itu. Adonia mengangkat dirinya menjadi raja, kemudian dia mengundang seluruh saudaranya ya untuk melihat memangkotai dia lah menjadi raja gitu. Kemudian waktu itu Nabi Nathan yang bilang pada Batseba supaya segera menghadap Daud ya. Betul. Sesuai dengan janji Daud sebelumnya bahwa anak dari Batseba ini akan jadi raja. Ya, dan kemudian Adonia nanti dibunuh ya, dibunuhnya oleh Benaya bin Yoyada, Pak, yang perwira yang sangat setia pada Daud. Salomo, pada Daud Salomo, juga ya. ya. Kemudian dia juga memecat Imam Abiatar dari jabatan imam. Itu dengan begitu keturunan Eli selesai ceritanya ya. Kemudian ini Imam Abiatar itu kan sangat berpihak kepada Adonia, Pak. Ya, kemudian Yoab juga dipenggal, digantikan oleh Benaya bin Yoyada. Kemudian ada beberapa orang lagi yang dulunya pernah menghina Daud, Simei bin Gera itu, Pak. Oh, yang pernah mengutuk-ngutuki Daud itu ya. Benar. Ya, itu juga dibunuh oleh Salomo. Jadi dia memperkuatnya kerajaannya dengan memperluas wilayahnya dan juga memperkokoh, dia menyingkirkan orang-orang yang mengganggu itu ya. Yang tidak berpihak atau mengganggu. Jadi itulah tentang Salomo, saudaraku ya. Lanjutannya inilah tentunya bagian penting dalam firman Tuhan tentang bagaimana Salomo mendirikan bait Allah. Sebenarnya ini adalah isi hati dari Daud. Bagaimana Daud ingin membuat bait Allah, tetapi Tuhan tidak mengizinkan Daud membangun bait Allah, sehingga Daud hanya membangun Tabernacle of David saja, satu kemah untuk tempat tabut perjanjian. Kita pernah buat salah satu videonya tentang Tabernacle of David. Gitu. Tetapi sebenarnya isi hati Daud yang terbesar adalah dia ingin membangun bait Allah.
gitu ya, seperti tabernakel Musa, dan kemudian itu direalisasikan oleh Salomo. Dan kita tahu bagaimana Daud sepanjang umur hidupnya sampai dengan masa akhir hidupnya dia menyiapkan segala sesuatu Benar. untuk keperluan itu. Dia Gitu ya. menyiapkan banyak hal untuk supaya Salomo lebih mudah untuk membangun bait Allah, ya. Jadi Dia perkakas-perkakasnya apa sih itu bisa bahan-bahan? dilihat di 1 Tawarik 22, Pak. Dia menyiapkan orang memahat batu, kemudian menyediakan banyak besi serta paku dan tembaga, kayu aras dan batu segala macam itu ya untuk bahan-bahan pembangunan bait suci, Pak. Kemudian di tahun keempat Salomo menjadi raja, dimulailah pembangunan bait suci itu, Pak. Ya, letaknya kan di Yerusalem, Gunung Moria ya, Pak ya. Iya betul, di apa sih, Itu Mount of di Temple. mana Tuhan menampakkan diri pada Daud ya, di pengirikan Ornan. Iya. Ya. Nah. Dan di tempat itu juga tempat apa sih namanya, Abraham mempersembahkan Ishak. Iya, betul Dari tempat sekali. yang sama. Dan seperti yang kita tahu, saudaraku, bahwa bait Allah ini menghadap ke sebelah timur, itu sama seperti prinsipnya tabernakel Musa. Cuma di sini diubah menjadi bangunan fisik, tentunya dengan situasi yang jauh lebih mewah. Betul. Gitu ya. Di pelataran seperti biasa, di sini kita ada apa sih, mesbah korban bakaran. Ini dibuat dengan sangat bagus sekali. Di sini ada apa sih namanya, kolam basuhan seperti biasa ya. Ini ada ruang kudusnya, ini berlapis emas semua, dan bagian dalam sini adalah ruang maha kudus. Ya, dari sini ada tabut perjanjian dengan kerup yang berjaga gitu ya. Iya. Dan ini di ruang maha kudus, di ruang kudus juga di sini ada seperti biasa apa sih namanya, ukupan, meja roti sajian dan kaki dian gitu ya. Cuman ini ditampilkan dengan sangat mewah ya. Lebih detail Anda bisa lihat ini bagian-bagiannya. Ini semua berlapis emas ya. Iya. Jadi benar-benar suatu kemewahan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Salomo untuk membangun suatu tempat kediaman bagi Tuhan. Gitu ya. Gitu. Nah, Pak, pengerjaannya itu kan memakan waktu 7 tahun. Ya, pengerjaan bait suci itu ya. Kemudian ditahbiskan oleh Salomo di bulan ke-7. Itu bisa dibaca di 1 Raja 8, Pak. Ya. Nah, setelah itu waktu pentahbisan, Pak, setelah Salomo berdoa, kemudian api turun dari langit memakan habis korban bakaran yang tersedia, Pak. Terus awan kemuliaan Tuhan nampak di sana sehingga imam-imam tidak kuat lagi melakukan ibadah. Gitu ya. Iya. Itu apa sih namanya, momen-momen penting dalam kehidupan Salomo adalah bagaimana dia mendirikan bait Allah yang pertama. Yang kemudian ini nanti dihancurkan pada masa Nebukadnezar. Gitu ya. Oke. Bagian berikutnya adalah tentang hikmat Salomo, yang kita tahu tentunya ini menjadi satu pribadi yang dikenal, yang tadi kata firman Tuhan, bagaimana dia sangat berhikmat dan tidak ada yang berhikmat seperti dia setelah dia maupun sebelumnya. Gitu ya. Dan kita tahu sebenarnya Salomo mendapatkan hikmat pada waktu itu dia dalam kondisi bermimpi sebenarnya, Mam. Dia bermimpi dan kemudian Tuhan menawarkan pada dia apa yang kamu minta, dan dia bilang dia minta hikmat kebijaksanaan. Gitu. Dan ini satu permintaan yang luar biasa, karena biasanya orang meminta kedudukan dan segala macam, tetapi kita tahu bahwa Allah kita memberikan jauh lebih banyak daripada yang diminta dan doakan. Gitu, sampai Salomo tidak hanya mendapat hikmat, tetapi dia dapat kemasyuran, dia juga dapat segala kemewahan dan kekayaan, gitu ya. Betul. Gitu ya. Beberapa peristiwa penting pada hikmat Salomo di sini yang kita paling menonjol adalah yaitu ya waktu 2 perempuan memperebutkan seorang bayi gitu ya. Ada satu bayinya sebenarnya sudah meninggal, yang satunya nanti menganggap bahwa itu anaknya dan mereka menjadi berebut. Dan Salomo dengan hikmat Tuhan berhasil menemukan bahwa yang menjadi pembeda di sana adalah kasih seorang ibu. Jadi pada saat Salomo bilang suruh bayi itu dibelah bagi 2, maka ibu yang asli lebih rela kehilangan bayinya daripada bayi itu mati. Dan ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, bagaimana Salomo melihat sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar apa yang nampak di luar, dan itu berhasil menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Dan hal yang berikutnya yang cukup terkenal adalah Ratu Sheba ya, Mam ya. Oh iya, Ratu Sheba juga karena mendengar hikmat Salomo yang luar biasa, itu dia datang. Ratu Sheba ini dari Ethiopia, Pak ya? Ethiopia ya, betul. Jadi, dan itu apa sih namanya, sampai akhirnya Ratu Sheba melihat bahwa apa yang selama ini terdengar di luaran itu tidak ada apa-apanya ketimbang kenyataan sebenarnya yang dia lihat, bahwa Salomo jauh lebih bijaksana dari cerita kata orang. Gitu ya. Iya. Kemudian selain itu dianya juga tadi yang kita sebutkan sebelumnya, Pak, bahwa dianya menulis kitab-kitab. Kalau di Alkitab, Pak ya, dia ditulis mengubah 3.000 Amsal. 3.000 Amsal. Kemudian dia membuat nyanyian 1.005 jumlahnya. 1.005 nyanyian. 1.005 nyanyian. Nah, kalau kita rangkum sih,
Berarti dianya menulis dalam kitab yang tadi Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan sedikit dari Mazmur. Oke, kita akan lihat sedikit saudaraku mengenai 3 kitab yang utama yang ditulis oleh Salomo yang benar-benar datang dari hikmat Tuhan, yaitu mulai dari Amsal. Ini mungkin ada overview sedikit mengenai kitab Amsal. Tentunya ini hanya garis besar aja. Jadi di pasal 1 sampai dengan 9 ini tentang bagaimana prolog kepada kehidupan yang bijaksana. Gitu ya, wise living ya, pembukaannya ya. Dan di pasal 10 sampai dengan 31 ini kurang lebih tentang bagaimana kehidupan yang bijaksana ini sampai orang banyak dasar kehidupan prinsipnya gitu ya. Hidup bijaksana. Ya, jadi orang-orang yang kalau Anda banyak membaca kitab Amsal, kita akan menemukan bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu dengan bijaksana, kehidupan dengan bijaksana gitu ya. Dan ini suatu gambaran hikmat Tuhan yang luar biasa. Di chapter 31 sampai dengan yang terakhir sampai penutup ya. Di 31 pasal 10 sampai dengan 31 terakhir ini tentang personifikasi gitu ya. Yeah. Jadi dia menggambarkan tentang suatu bentuk personifikasi dari sebuah hikmat, kehidupan dalam hikmat. Gitu ya. Intinya sih sebenarnya kitab Amsal lebih banyak berbicara soal hikmat dalam sebuah kehidupan, hikmat dalam memutuskan, hikmat dengan hubungan dengan orang lain dan segala macamnya. Gitu ya. Itu inti utama dari kitab Amsal ini ya, Mam ya. Iya. Di sini digambarkan bahwa Christ in Proverb, Kristus dalam kitab Amsal digambarkan sebagai salah satunya adalah sebagai satu hikmat yang tersembunyi. Karena dalam firman Tuhan adalah Kristus adalah hikmat Allah. Gitu ya. Jadi di sana juga Amsal menggambarkan permulaan dari hikmat adalah takutlah akan Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini Kristus ditampilkan sebagai satu bagian dari hikmat, di mana kalau kita mendapatkan hikmat maka kita akan mendapatkan kehidupan. Gitu ya. Itu kitab yang pertama yang ditulis oleh Salomo, yaitu Amsal dalam Alkitab ya. Gitu. Berikutnya adalah Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah ini lebih banyak isinya adalah perenungan tentang arti kehidupan ya. Tentang suatu bentuk kesia-siaan, bagaimana dia melihat bahwa segala sesuatu di pada kolong langit ini adalah sia-sia seperti usaha menjaring angin. Gitu ya. Ini menekankan tentang suatu makna kehidupan gitu ya. Nah, ini ada beberapa bagiannya tentang chapter 1. Ini introduction-nya, terus ini tentang bagaimana dia mencari dan mengeksplor wisdom, mencari ya, oke. Ya, menemukan, kemudian mencari hikmat ya. Ya, dibilang bagaimana kalau misalnya kita tanpa pertolongan Tuhan, gitu ya. Ini bagaimana kalau kita tanpa pewahyuan dari Tuhan. Ini ada di pasal berapa? 7 ya, sampai pasal 11 ya, kurang lebih seperti ini. Ini tentunya hanya rangkuman kasar aja saudaraku. Dan di bagian berikutnya ini pasal 11 sampai 12 ini kurang lebih beberapa warning kepada orang muda gitu ya. Kebijaksanaan pada orang tua dan segala macamnya. Sampai terakhir adalah penutupnya di pasal 12 sampai dengan 14. Ini tentang bagaimana kita harus hidup akan Tuhan, bagaimana kita takut akan Tuhan gitu ya. Harus patuh ya. Iya. Dan ini menjadi gambaran itulah kitab Pengkhotbah yang sebenarnya kitabnya tidak terlalu panjang, tetapi ini banyak sekali pesan-pesan tentang kehidupan di sana. Ada segala sesuatu ada waktunya, di bawah kolong langit ini ada waktunya, dan banyak kata-kata bijak yang disampaikan oleh Salomo di kitab Pengkhotbah itu, gitu ya. Allah menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, itu semua kita temui di kitab Pengkhotbah ini. Oke. Bagian kitab yang ketiga yang ditulis oleh Salomo itu adalah Kidung Agung, ya, yang banyak orang menggambarkan ini menjadi sesuatu kitab yang sedikit mengandung unsur pornografi, padahal sebenarnya sama sekali tidak. Itu adalah satu bentuk ungkapan puji-pujian Salomo terhadap istrinya, gitu ya, dan itu merupakan manifestasi dari hubungan Kristus dengan jemaat. Kitab Kidung Agung sendiri bisa menjadi gambaran tentang hubungan suami istri ya, Mam ya, gitu ya. Atau hubungan antara gereja dengan Kristus sendiri. Yesus. Iya. Di sini secara umum di sini di chapter 1 sampai 3 ini courtship-nya, di sini tentang bagaimana dia pernikahan, di chapter 3 sampai dengan 5 gitu ya. Dan terakhir ini adalah maturing marriage, satu kehidupan pernikahan yang sudah dewasa, pasal 5 sampai dengan pasal 8 gitu ya. Dan saya pernah informasikan bahwa kalau Anda ingin mempelajari kitab Kidung Agung, maka pertama adalah kita harus melihat bahwa ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Dan yang kedua kita harus bisa menentukan mana yang disampaikan oleh mempelai wanita, mana yang disampaikan oleh mempelai pria. Gitu ya. Jadi intinya adalah soal intimasi, suatu hubungan yang indah antara Kristus dengan jemaat, gitu ya. Dan tadi juga Salomo menulis beberapa dalam Mazmur ya, Mam ya? Mazmur. Iya, ada beberapa dalam Mazmur, ada beberapa tulisan yang dibuat oleh Salomo. Iya. Itu ada beberapa lagu di sana ya. Jadi itulah Salomo yang membuat 3 kitab dalam firman Tuhan. Dan kita tahu dalam salah satu bagian dalam kehidupan Salomo adalah dia mengalami masalah dengan istrinya yang banyak, yaitu ada
1000 istri, gitu Iya. ya, dengan 700 istri dan 300 concubine, selir ya. Selir. Iya. Di gambar berikut ini Anda bisa lihat bagaimana isi-isinya berasal dari beberapa macam bangsa-bangsa di sekitarnya ya. Ya, istri yang pertama itu kan dari Mesir, Pak. Waktu dia jadi raja ya. Kemudian tuh ada apa? Dari Moab, Moab, Amon, ini ya. Edom. Ini ada 300 1000 isinya semua, Iya. oke. Nah, setiap bangsa-bangsa itu kan memiliki ala-ala lain, Pak. Allah sudah melarang sebenarnya Iya. ya. Jadi Gitu. ada Dewi Sidon, misalkan Ashitoret gitu kan. Iya. Kemudian Dewa Amon itu Milkom, Pak. Itu kita pernah bahas di satu video khusus tentang dewa-dewa ya. Benar. Iya, Kemudian iya. Dewa Moab itu Kamos. Kemudian Dewa Amon lagi itu adalah Molok, Pak. Nah, itu yang disembah oleh istri-istrinya tadi. Dan akhirnya Salomo terpaut pada isinya ya. Di sini ada Terpaut pada ala istrinya. ala isinya ya. Ini Egyptian juga dia di sana. Terus ini dari Naamah ini kemudian lahirlah Rehabeam ya. Dari isi ya. Nama itu dari Amon ya. Dari orang Amon ya. Ya, Bani Amonite Amon. ya. Ya, itu lahirlah Rehabeam yang nanti akan jadi penerus Salomo menjadi raja Yehuda. Kerajaan Selatan, kerajaan Iya, Yehuda ya. Kerajaan Selatan. Oke. Kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, sudah kita baca sebentar dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat, dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain. Nah, ini yang harus hati-hati, saudaraku. Sehingga ia tidak sepenuh hati terpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Betul. Gitu ya. Dan akibat itu akhirnya Salomo mengalami kejatuhan, dan itu menjadi satu peringatan buat kita semua bahwa kita harus berhati-hati. Iya, di Gitu. 1 Raja 11 ayat 9 juga, Pak. Dikatakan Tuhan akan mengoyakkan kerajaan daripada Salomo. Dan akan memberikan kepada hambanya. Nah, hambanya itu adalah Yerobeam yang nanti akan menjadi raja di kerajaan utara. Orang Pak. Efraim ya. Orang Efraim. Efraim ya. Jadi akibat Salomo berpaling pada terpaut pada allah-allah bangsa lain istrinya itu, akibatnya Tuhan mau mengoyakkan kerajaan menjadi dua, tetapi bukan pada masa Salomo hidup karena Tuhan menghargai Daud ayah Salomo gitu ya. Tetapi itu terjadi pada keturunan Salomo ya. Oke. Selain itu, Pak, juga Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo, Pak. Ya, jadi mulai kerajaan mulai memberontak ya. Benar, karena hatinya berpaut pada Allah lain ya. Misalkan contohnya ya, Pak ya, Hadad orang Edom. Ya, Hadad ini kan melarikan diri ke Mesir ya. Saat Yoab panglima Daud memukul kala Edom, ya. Nah, nanti dia akan menyerang Salomo gitu. Kemudian Rezon bin Eliada itu juga salah satunya ya, dan yang terakhir yang tadi hambanya yang Yerobeam bin Nebat. Seorang Efraim yang akhirnya dia malah menjadi raja kerajaan utara ya. Benar. Nah, itu menjadi satu konflik yang berkepanjangan adalah kerajaan utara dengan kerajaan selatan ini. Tetapi kita tahu kerajaan utara jatuh terlebih dahulu ke Asyur ya. Iya. Gitu. Sementara kerajaan selatan memang berlanjut terus dari keturunan Daud terus ya. Dari Yerobeam terus sampai Daud, keturunan Daud semua ya. Iya, sampai akhirnya dia dibuang ke Babilonia. Betul. Betul. Oke, kurang lebih tentang Salomo ya, Mam ya. Apalagi yang mau ditambahkan? Apalagi apa? Jadi memang dalam firman Tuhan tidak banyak saudaraku kita membahas tentang Salomo, tetapi inti yang paling penting adalah di sini adalah seorang anak dari Daud yang sebenarnya Tuhan mengasihi dia. Dan kemudian Tuhan memilih dia, dan pada waktu dia meminta pada Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan memberikan dengan sangat limpahnya, dan dia akhirnya membangun bait suci buat Allah yang pertama kali sesuai dengan isi hati Daud gitu ya. Dan kemudian Allah memberkatinya dengan segala kekayaan, kemuliaan, dan kemasyuran gitu ya. Dan Salomo dengan hikmatnya menulis kitab-kitab yang tadi kita udah lihat, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Kidung Agung gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang fatal yang terjadi pada Salomo, bagaimana dia punya istri dan bunik yang sangat banyak, dan kemudian itu membuat hatinya terpaut pada Allah bangsa lain, dan dia tidak lagi terpaut pada Allah seperti Daud ayahnya gitu. Dan akibatnya Tuhan menghukum dia bahwa kemudian kerajaan akan dipecah menjadi dua, tetapi pada keturunan Salomo. Iya. Gitu ya. Berarti walaupun berhikmat tetap harus hati-hati ya, Pak ya. Kalau kita lihat dalam Nehemia 13 ayat 26, pelajaran dari Salomo itu disinggung terus sampai dengan zaman Nehemia, saudaraku. Jadi Nehemia ini setelah umat Tuhan membuang ke Babilonia dan mereka kembali, dan kembali mereka membangun kembali bait suci di bawah pimpinan Zerubabel. Nehemia membangun tembok Yerusalem. Nehemia bangun tembok Yerusalem. Nehemia sempat mengingatkan umat Tuhan juga pada waktu itu supaya mereka jangan kawin campur dengan penduduk di sekitarnya. Gitu ya. Dalam Nehemia 13 ayat 26 dikatakan, bukankah Salomo raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu?
walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Gitu ya, dan itu menjadi satu peringatan untuk umat Tuhan bahwa terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Gitu ya, dan ini membuat kita harus berhati-hati. Seorang yang dipilih Tuhan, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, seorang yang penuh dengan hikmat kebijaksanaan, akhirnya itu nggak bisa jatuh dan terseret. Gitu ya. Pelajaran yang baik yang kita bisa ambil dari Salomo itu bagaimana dia seorang yang meminta hikmat kebijaksanaan untuk supaya dia bisa memimpin umat Tuhan, dan kita bisa melihat pelajaran yang baik dalam kitab Kidung Agung, kitab Amsal maupun kitab pengkhotbah tadi. Gitu ya. Apalagi kira-kira Mam yang mau ditambahkan? Iya, ini riwayat Salomo sendiri Pak ditulis kebanyakan oleh Nabi Nathan Pak. Oh, Nabi Nathan yang lebih banyak penulisnya ya. Kemudian Nabi Ahia juga ada pelihat Ido. Itu ada di 2 Tawarik 9 ya? Iya, 2 Tawarik 9, 29. Iya, jadi sekali lagi saudaraku, tidak banyak dalam Alkitab tentang Salomo. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan, memberikan pengertian buat kita semua bahwa itulah raja ketiga atas Israel yang Tuhan pakai dengan segala kemuliaannya, yang terkenal berhikmat dan tidak ada seorang pun yang mempunyai hikmat seperti dia setelah dia hidup dan sebelum dia hidup. Gitu ya. Dan pelajaran buat kita semua, mari kita berjaga-jaga, jangan sampai kita terpaut kepada Allah bangsa-bangsa lain. Ya, betul. Saudaraku, makasih sudah menonton. Kita ketemu dalam sejarah Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.